Massa benda A dan B adalah 2 dan 4 kilo ya. Jadi massa A ini lebih kecil, dia massa A-nya diketahui sama dengan 2 kilogram. Lalu di sini massa B ini diketahui ya, ini massa B diketahui sama dengan 4 kilogram gitu ya. Jadi massa A2, massa B4, lalu massa C-nya sebagai tempat mereka bergerak sebenarnya. Permukaan benda C ini kasar, lalu koefisien gesek statiknya antara C dan A, jadi mu CA itu sama dengan setengah. Lalu antara B dan A, mu BA-nya sama dengan 0,25. Maka berapakah batas percepatan C agar A dan B tetap diam relatif terhadap C? Jadi, eh, kalau benda C ini punya percepatan A, maka benda A dan benda B juga harus punya percepatan A. Nah, kalau percepatan A-nya terlampau besar, gitu ya, terlampau besar, ya. Jadi untuk kasus pertama, kasus 1 itu kalau A-nya terlalu besar, alias kita mau cari batas atasnya, ya. Yang mau kita cari ada batas atas. Maka benda A, ya, kalau kita bayangkan, benda A ini nanti dia punya kecenderungan untuk bergerak ke belakang, gitu ya. Jadi kalau A-nya terlalu besar, maka benda A akan cenderung gitu ya, cenderung ke belakang. Nah, kalau benda A-nya punya kecenderungan ke belakang, maka benda B itu punya kecenderungan ke arah atas seperti itu, ya. Maka untuk mencegah supaya itu tidak terjadi, maka gaya gesek pada benda A itu harus ke arah depan. Ya, jadi gaya geseknya harus ke arah depan. Kenapa? Karena benda A ini punya kecenderungan ke arah belakang. Ya, jadi gaya yang bekerja pada A, gaya gesek arahnya ke depan, gaya tegang tali arahnya ke depan, gaya normal NA arahnya ke atas, lalu kita juga punya berat ya MA dikali G arahnya ke bawah. Lalu percepatan tentu arahnya ke kanan, sama dengan percepatan C. Supaya apa? Supaya tidak ada gerakan relatif ya, atau dia akan diam relatif. Berarti dari sini kita bisa cari bahwa untuk sigma fx itu nanti sama dengan massa A dikali percepatannya, gitu ya. Jadi T ditambah gaya gesek sama dengan MA dikali A. Lalu untuk sigma Fy ini sama dengan 0. Berarti Na dikurangi Ma kali G, gitu ya, itu sama dengan 0. Berarti nilai gaya normal A itu sama dengan Ma kali G. Kemudian yang terakhir, ya, antara gaya gesek dengan gaya normal, ya seperti kita tahu, F gesek nanti sama dengan mu antara A dengan C dikalikan NA, gitu ya. Sehingga persamaan akhirnya nanti menjadi T plus FGS kita masukkan sama dengan mu AC dikali NA, NA-nya adalah MA kali G, begitu. Itu nanti sama dengan massa A dikali percepatannya. Nah, ini adalah persamaan untuk benda satu ya, yang paling terakhir. Nah, untuk benda yang kedua NB, dia didorong maka dia punya gaya normal ya. NB yang arahnya ke depan. Kenapa? Karena nanti dia punya percepatan arahnya ke kanan. Nah, seperti yang kita sudah tahu tadi, massa A punya kecenderungan ke belakang, berarti massa B punya kecenderungan ke arah atas. Nah, supaya untuk mencegah itu tidak terjadi, supaya mencegah B tidak bergerak ke atas, maka harus ada gaya gesek pada B yang arahnya ke bawah. Oke. Kemudian selain itu kita juga punya berat. Punya berat sama dengan MB dikali G, gitu ya. Kita punya berat MB dikali G, lalu yang ke atas kita punya gaya tegang tali. Harus ada gaya tegang tali ya, karena kalau tidak begitu nanti tidak ada yang melawan arahnya ke bawah. Nah, di sini kita lihat bahwa sigma Fx nanti sama dengan MB dikali A. Yang arah ke kanan itu hanya NB sama dengan MB kali A. Ya, ini dulu.
Sorry, ini saya hapus saja. Kemudian sigma FY-nya itu sama dengan 0. Ya, karena dia tidak bergerak ke arah atas atau bawah. Berarti T minus F gesek dikurangi MB kali G sama dengan 0. Berarti T minus, nah F gesek ini nanti sama dengan mu BC dikali NB, gitu ya. Mu BC dikali NB. Lalu NB-nya adalah MB kali A. Maka F geseknya menjadi mu BC dikalikan MB kali A, gitu ya. Ini adalah F geseknya tadi. Dikurangi MB kali G sama dengan 0, gitu. Sehingga nanti nilai tegangan talinya adalah mu BC dikali MB kali A ditambah MB kali G. Nah, ini adalah persamaan untuk benda benda B. Lalu ini kita masukkan ya, ini persamaan 2. Ini adalah persamaan 1. Kita masukkan persamaan 2 ke persamaan 1, maka nilai T-nya menjadi mu BC dikali MB kali A ditambah MB kali G itu sama dengan T. Lalu ya, T ini kita substitusi tadi ditambah mu AC kali MA dikali G sama dengan MA kali A. Dah, ini tinggal kita masukkan semua. Mu BC kita tahu tadi nilainya sama dengan, ya ini mu BC ya, bukan mu BA. Mu BC nilainya 0,25. MB, massa B nilainya 4 dikali A, ditambah MB tadi ya, itu adalah 4 kilo tadi ya, 4 kali percepatan gravitasi 10. Mu AC-nya sama dengan 0,5 dikali massa A-nya sama dengan 2 dikali 10 sama dengan massa A-nya tadi 2 kali A. Maka 0,25 kali 4 adalah 1. Berarti A ditambah 40 ditambah 10 sama dengan 2A. Maka 50 sama dengan A. Sehingga A-nya, ya ini adalah batas atasnya. Ya, batas atasnya adalah 50 meter per second kuadrat. Ya, ini adalah batas atas dari percepatan supaya A dan B diam relatif. Kalau percepatan di atas 50, ya jadi kalau percepatan di atas 50, maka benda A akan geser ke kiri relatif terhadap C dan benda B akan naik ke atas ya relatif terhadap benda C-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mencari batas paling bawahnya gitu ya, atau yang kita sebut sebagai batas minimum. Batas minimum. Nah, untuk mencari batas minimum berarti yang berubah hanya arah gaya gesek. Kalau pada batas minimum, kalau percepatan A-nya terlalu rendah, maka benda A itu dia punya kecenderungan akan bergerak ke arah kanan, gitu ya. Jadi benda A itu akan bergeser relatif terhadap C arah kanan, maka kalau A-nya bergeser ke arah kanan, B-nya dia akan jatuh ke bawah relatif terhadap C. Ya, ini terjadi kalau percepatannya terlalu kecil. Maka arah gaya gesek pada A itu harus ke kiri. Ya, untuk mencegah A yang cenderung ke arah kanan. Jadi F gesek ke arah kiri, lalu kita punya tegangan tali, lalu kita punya berat A. Lalu kita punya NA di sini. Oke. Nah, tentu percepatannya sama dengan percepatan benda C, yakni A ke arah kanan. Berarti sigma Fx sama dengan MA dikali A. Sigma Fx-nya adalah T dikurangi dengan F gesek, gitu ya, sama dengan MA kali A. Kemudian F gesek itu tentu sama dengan mu AC dikali NA. Kemudian kita tahu bahwa sigma Fy itu harus sama dengan 0. Maka ya NA minus MA kali G sama dengan 0, berarti NA-nya sama dengan MA kali G,
Sehingga kalau ini kita masukkan ke dalam persamaan, ke dalam sini dulu, lalu dari sini kita masukkan ke sini, kita akan mendapatkan T minus F gesek adalah mu AC, dikali NA-nya adalah MA dikali G, gitu ya. Itu nanti sama dengan MA kali A. Nah, ini adalah persamaan akhir untuk benda A, gitu ya. Hanya berubah tandanya saja pada tanda ini minus. Ya, tadinya dia plus. Nah, ini untuk benda A. Sekarang kita lihat benda B. Pada benda B, ya dia punya berat MB kali G, lalu dia punya gaya normal NB. Kemudian tadi ya, karena B-nya arahnya punya kecenderungan ke bawah, maka kita harus memberikan gaya gesek yang arahnya ke atas. F geseknya arahnya ke atas. Oke, gaya gesek arahnya ke atas. Kemudian setelah itu kita juga punya percepatan yang arahnya ke kanan. Oh ya, lupa. Satu lagi kita punya tegangan yang arahnya juga ke atas ya, tegangan tali. Berarti di sini sigma Fx ya, tadi sama dengan MB kali A. Sigma Fx-nya adalah gaya normal NB itu sama dengan MB kali A. Oke, lalu yang sigma Fy-nya itu sama dengan 0. Berarti yang ke atas T plus F gesek dikurangi MB kali G sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa gaya geseknya itu sama dengan mu antara B dengan C dikali gaya normal NB. Ya, nah tinggal kita masukkan semua NB dari MB kali A, kita masukkan ke dalam persamaan gaya geseknya, lalu di gaya gesek kita masukkan ke dalam persamaan yang ada tegangannya. Berarti menjadi T plus mu BC dikali NB-nya adalah MB kali A, gitu ya. Dikurangi MB kali G sama dengan 0. Ya, nah, ini adalah persamaan untuk benda B-nya. Ya, sehingga T-nya itu bisa dibalik ke arah kanan ya. T-nya ini dipertahankan di kiri, yang sisanya dibalik ke arah kanan. MB kali G minus mu BC kali MB kali A. Nah, persamaan dari benda B kita masukkan ke dalam persamaan yang benda A. Berarti MB kali G minus mu BC kali MB kali A, ya ini adalah T-nya, dikurangi mu AC kali MA kali G sama dengan MA dikali A. Ya. Jadi ini semua substitusi dari nilai yang T-nya tadi gitu ya. Kita masukkan ke dalam persamaan yang benda A. Nah, tinggal kita masukkan. Massa B adalah 4 dikali 10 dikurangi mu BC tadi adalah 0,25 dikali massa B adalah 4 dikali A, dikurangi mu AC adalah 0,5 dikali massa A adalah 2 dikali 10, sama dengan massa A adalah 2 dikali A. Berarti menjadi 40 dikurangi A, dikurangi 10 sama dengan 2A, maka 30 sama dengan 3A. Maka percepatan paling kecilnya adalah 10 meter per second kuadrat. Ya, ini adalah batas minimum. Kalau A-nya lebih kecil daripada 10, maka benda A ini, kalau percepatan lebih kecil dari 10, ya, jadi kalau percepatan lebih kecil daripada 10, benda A ini nanti akan bergeser ke arah kanan. Ya, dan kalau A bergeser ke arah kanan relatif terhadap C, maka benda B akan turun ke bawah relatif terhadap C, gitu ya. Sehingga akhirnya nilai A itu harus berada di antara 10 dan 50 meter per second kuadrat. Seperti itu.